Siapa saja yang membiasakan diri dengan sunnah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan siapa saja yang menyelisihinya pasti akan menyesal. Sesungguhnya mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW itu mengandung kebaikan, keberkahan, dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Adanya ta'dzir atau hukuman bagi orang yang menentang sunnah dan orang-orang yang melawan sunnah dengan pendapatnya. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Dari sunnah. Kata beliau, dan ini cukup banyak diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, karena Jabir dan ayahnya Abdullah dua-duanya sahabat, kita bilang radhiyallahu anhuma. Dia bercerita bahwasanya apabila Rasulullah SAW berkhutbah, maka mata beliau memerah, suara beliau mengeras, dan penyampaiannya begitu berapi-api. Sampai Jabir mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah, wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu bid'atin dhalalah." Amma ba'd, selanjutnya kata Nabi SAW, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, Al-Quran. Sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk hal yang diada-adakan dalam agama atau bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadits ini tentunya ada footnote nomor 24, ya, disebutkan di bawah, diriwayatkan Muslim ya, di nomor 867. Jadi perkataan bid'ah yang merupakan lawan sunnah itu yang ucapkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini hadits Jabir jelas sekali menitik beratkan kepada kita, Nabi itu kalau ceramah berapi-api. Dan yang paling ya nyata dinukil oleh beliau di sini adalah bagaimana Nabi dengan berapi-apinya mengingatkan, ingat, sebaik-baik perkataan, rujukan pertama umat Islam dalam ibadah mereka adalah Al-Quran, dan setelahnya adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hati-hati dari muhdatsatuha, yang tidak punya rujukan dari keduanya, gitu ya, yang diada-adakan. Maka itu diistilahkan bid'ah, sesuatu yang bertolak belakang dengan wahyu, dibuat walaupun dianggap baik oleh sebagian orang, karena Nabi sendiri bilang wa kullu bid'atin dhalal. Semua bid'ah itu akan membawa pada kesesatan. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Terdapat juga hadis yang masyhur yang diriwayatkan dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, yakni Nabi SAW mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir al-mahdiyyin ar-rasyidin, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Sesungguhnya siapapun di antara kalian yang berumur panjang nanti, Nabi SAW sampaikan kepada para sahabat, tentu juga ini penyampaian kepada kita ya. Siapa yang hidup setelah belajar sunnah ini, maka dia akan lihat banyak perselisihan. Banyak nanti orang yang tidak mau menjalankan sunnah, ya. Mereka mau berbuat semaunya sendiri. Karena itu, hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Pegang teguhlah sunnah itu dan gigitlah ia kuat-kuat dengan gigi-gigi geraham. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, dan dinyatakan hadits ini adalah hasan sahih. Ini dari hadits Nabi SAW, dan itu jelas sekali makna letter hadits ini ya. Poin C-nya, amalan sunnah menurut Rasulullah SAW. Yang pertama kata beliau, amalan sunnah yang bersifat perbuatan diantaranya adalah seperti hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi SAW beliau bersabda, raka'atal fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadits diriwayatkan oleh ya, Imam Muslim. Dan redaksi lain, lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'a. Sungguh 2 rakaat sunnah fajar itu lebih aku cintai daripada dunia dan seluruh isinya. Jadi jelas bahwa yang dimaksud dengan 2 rakaat fajar ini adalah sunnah, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah sebelum subuh. Sholat ini merupakan satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh yang dimaksud dengan 2 rakaat fajar itu adalah sebelum azan subuh. Nah, ini bertolak belakang dengan penyampaian Nabi SAW, karena ini yang dimaksud adalah sholat yang dikerjakan antara azan dan juga iqamah subuh. Ya. Kemudian selanjutnya, yang poin keduanya, amalan sunnah yang menurut Rasulullah SAW. Di antara amalan sunnah yang bersifat ucapan adalah seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la an aqul subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah,
dan Allah Maha Besar, lebih aku cintai daripada tempat terbitnya matahari atau dunia ini. Ini diriwayatkan Imam Muslim nomor 2695. Karena itu bagaimana mungkin orang yang mengklaim mengikuti sunnah Rasulullah SAW mengingkari hal tersebut setelah ini. Siapa saja yang betul-betul mencintai Rasulullah, maka hendaklah dia mencintai apa yang dicintai oleh beliau. Maksudnya dia mengamalkan zikir ini. Allah Subhanahu wa taala meridai para sahabat Rasulullah SAW ridwanullah alaihim yang begitu antusias mengikuti sunnah Nabi mereka. Sampai-sampai Anas radhiyallahu anhu ketika melihat Rasulullah SAW mencari-cari dabbat, ya, dabbat, ya, ini sejenis labu manis dan memakannya karena menyukainya, maka beliau mengatakan sejak melihat beliau makan dabbat, ya, atau da'ba, ya, dabbat, ya, saya tidak suka memakannya. Saya jadi suka memakannya, maaf. Di sini agak sulit saya baca karena disebutkan, ditulis dalam bahasa Indonesia, ya, bukan dalam bahasa Arabnya. Yang jelas bagaimana sahabat Nabi, Anas mencontohkan bagaimana luar biasanya beliau dalam mencontohi apa yang Nabi SAW lakukan. Jadi walaupun hanya makanan, Nabi karena suka labu, maka beliau pun ikut-ikutan menyukainya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Jadi jangan sampai kita bentrok, misalnya kita mengatakan cinta Nabi, tapi udahlah, biar Nabi suka labu, saya nggak suka gitu. Padahal sebenarnya kita harusnya berusaha, ya, untuk menyukainya, mungkin dengan cara tinggal mengatur bagaimana cara mengelolanya, kan seperti itu. Sama juga nanti kita kalau bahas masalah siwak, mungkin tidak semua orang suka, ya. Tapi ini sunnah Nabi SAW, bahkan beliau sebelum meninggal menggunakan siwak, misal. Banyak sekali, atau tata cara berpakaian beliau, tata cara jalan beliau, ya, semua ini adalah bagian daripada hal yang dianjurkan untuk diikuti. Dan hadis ini yang baru saja kita sebutkan masalah Nabi SAW suka labu yang manis dan Anas mengikutinya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hal tersebut berkaitan dengan makanan. Lalu bagaimana halnya yang berkaitan dengan amalan-amalan sunnah yang lainnya? Bagaimana pula dengan amalan-amalan yang wajib? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang layak dimohon pertolongannya. Ini kata penulis, ya. Lalu selanjutnya, penulis masih menukil di poin C tentang amalan sunnah menurut Rasulullah SAW. Imam Bukhari meriwayatkan secara mu'allaq. Bagian-bagian buku mu'allaq maksudnya tidak diberikan nomor urut dalam buku beliau, ya. Dengan redaksi, ya, Muhammad bin Nasr meriwayatkan secara mausul dalam kitab As-Sunnah dengan redaksinya sendiri, Al-Lalakai, ya, mencantumkan dalam syarah I'tiqad Ahli Sunnah dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Aun. Dia menuturkan ada 3 hal yang sangat aku ridhoi untuk diriku dan saudara-saudaraku sama muslim. Yang pertama, ketika seorang muslim melihat Al-Quran, hatinya tergerak untuk mempelajari, membaca, merenungkan, dan mendalami maknanya. Yang kedua, ketika melihat sunnah dan athar, riwayat dari Nabi, dia bertanya dan mengamalkan sekuat tenaganya. Dan yang ketiga, tidak bergaul dengan manusia kecuali apabila mendatangkan kebaikan. Maksudnya, tadi Imam Bukhari menyebutkan secara mu'allaq, kemudian Muhammad Nasr menyebutkan secara mausul dalam kitab As-Sunnahnya, kemudian juga Al-Lalakai menyebutkan dalam kitab Syarah I'tiqad Ahli Sunnah. Ini semua, teman-teman sekalian, semua ini hanya menukil perkataan seseorang yang bernama Abdullah bin Aun, ya, rahimahullah. Beliau mengatakan ada 3 hal yang aku sangat ingin buat diriku dan juga saudara-saudaraku muslim. Dan siapapun aku akan dukung. Nah, yang pertama, kalau orang itu lihat Quran, lalu kemudian dia semangat untuk membacanya, merenungi isinya dan mendalami maknanya, ya, mempelajarinya. Dan yang kedua adalah dia tidak melihat atau mendapatkan sebuah sunnah dari Nabi atau sebuah riwayat athar, kecuali dia pasti akan coba menanyakan dan mengamalkan semampunya. Nah, ini jadi saksi bahasan kita. Dan juga tidak bergaul dengan manusia yang ketiga, kecuali apabila mendatangkan kebaikan. Artinya kalau teman-teman itu tidak mendatangkan kebaikan, maka tidak akan diajak untuk berteman, ya, seperti itu kurang lebih. Sementara itu, Imam Ibn Hibban, kata beliau, menyebutkan dalam pendahuluan sahihnya, sesungguhnya merutinkan diri dengan sunnah Rasulullah SAW akan membawa kepada keselamatan yang sempurna dan berkumpulnya kemuliaan. Cahaya kebenarannya tidak akan padam dan hujahnya, argumentasi tidak akan bisa dikalahkan. Siapa saja yang membiasakan diri dengan sunnah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan siapa saja yang menyelisihinya pasti akan menyesal. Ini perkataan Ibnu Hibban. Dan masih berlanjut, Ibnu Hibban mengatakan rahimahullah, sunnah adalah penjaga yang kuat dan merupakan pilar atau sandaran yang kokoh, yang sudah jelas keutamaan dan kekokohan ajarannya. Siapa saja yang berpegang teguh dengannya, niscaya akan bahagia.
Sedangkan siapa saja yang mengamalkan selainnya, maka dia akan binasa. Orang-orang yang selalu bergantung kepada sunnah akan memperoleh kebahagiaan di akhirat dan juga di dunia. Jadi dari apa yang kita baru dengarkan tadi disampaikan oleh penulis ini, penulis ingin menyampaikan bagaimana kedudukan sunnah itu sendiri, ya, kedudukan sunnah dan bagaimana para ulama salaf itu luar biasa mereka dalam mendukung orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah ini, ya. Dan perkataan tadi Abdullah bin Aun, dia sangat senang kalau ada orang lihat sunnah dan athar riwayat dari Nabi SAW, lalu dia bertanya dan coba mengamalkan sekuat tenaganya. Ini adalah orang yang paling beliau ridhoi, beliau sangat suka dengan orang seperti ini, menandakan memang dukungan terhadap orang yang menghidupkan sunnah. Begitu juga dengan Ibnu Hibban tadi menyatakan orang yang ikuti sunnah tidak akan pernah salah, tidak akan pernah terkalahkan. Sebaliknya, orang yang mengikuti selain sunnah maka akan batil, gitu ya. Kalau dalam ibadah mereka lakukan, maka mereka tidak punya alasan nanti di depan Allah SWT hari kiamat. Karena Allah akan tanya, dari mana kau buat ibadah ini? Misalnya, kalau dia mengatakan dari Rasulullah, Allah akan tanya, dari mana? Mana buktinya? Karena memang saya sudah turunkan wahyu Al-Quran, saya sudah perintahkan utusan Muhammad SAW untuk menyampaikan, kenapa kalian tidak ikutin? Nah, berarti mereka tidak punya hujah sama sekali, tidak punya argumentasi pada hari kiamat untuk menyelamatkan diri kalau melakukan amalan yang tidak dicontohkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Selanjutnya, masih di poin C, ya, masih yang sama, sunnah menurut Rasulullah SAW. Syekh Ibn Baz menjelaskan dalam buku fatwahnya, sesungguhnya mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW itu mengandung kebaikan, keberkahan, dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, kalau kita menjalankan sunnah Nabi SAW, dipastikan kita akan bahagia. Kenapa? Karena memang panduan sunnah itu selalu kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dunia, dengan mengikuti sunnah Nabi, kita punya panduan hidup. Bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi istri yang baik, bagaimana menjadi orang tua yang baik, bagaimana menjadi anak yang baik, bagaimana menjadi sahabat yang baik, bagaimana menjadi seorang pengusaha yang baik, politikus yang baik, semuanya dipandu, ya. Semua dipandu. Tidak ada sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sebagai panduan hidup kecuali sudah dijelaskan dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan beliau sukses dalam semua itu. Sukses menjadi suami, menjadi pasangan hidup, ya, menjadi orang tua, menjadi anak, menjadi sahabat, menjadi saudagar, menjadi politikus. Sudah contohkan semua. Lalu kenapa kita tidak mencontohi beliau alaihi salatu wassalam? Jadi tidak akan mendatangkan kecuali kebahagiaan dan kebaikan dunia. Dan otomatis juga karena Nabi SAW memang mengajarkan kita semua syarat yang diterapkan di dunia ini akan membawa kepada kehidupan abadi di surga di akhirat sana, maka juga akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat sana. Kemudian juga dinukil oleh beliau Al-Allama Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anqari rahimahullah menyebutkan dalam kitab Ad-Durusus Tsaniyah, mengatakan termasuk mengamalkan sunnah Nabi SAW adalah saat seseorang berniat untuk berbuat sesuai dengan perbuatan Nabi SAW. Baik itu dalam hal berpakaian, makan, minum, dan sebagainya. Jadi termasuk dalam sunnah bila seorang niat berbuat sesuai dengan perbuatan Nabi SAW. Ya, artinya di sini bukan hanya sekedar, tangan kanan kena tradisi keluarga jadi makan dengan tangan kanan, tapi karena perintah dari Nabi SAW, maka itu baru mendapatkan pahala. Baik, sekarang kita masuk teman-teman sekalian, di poin yang D-nya, ini berhubungan dengan masalah pernyataan salaf, ya, atau pernyataan para sahabat. Berhubungan dengan contoh-contoh dari mereka berhubungan dengan masalah sunnah ini. Di halaman 25, di poin D, contoh nyata para sahabat dalam mengikuti Rasulullah SAW. Kata penulis, pembaca yang budiman, perlu diketahui bahwasanya para ulama salafus salih dari kalangan sahabat dan tabi'in sangat antusias serta sungguh-sungguh dalam meneladani Nabi SAW yang tidak mungkin bisa ditiru oleh selain mereka. Ada beberapa contoh berkaitan dengan perhatian mereka kepada sunnah. Di antaranya, yang pertama perhatian mereka di dalam mendakwakan dan juga mengajarkan sunnah-sunnah walaupun rumah mereka berjauhan dan wilayah mereka berbeda-beda. Jadi sini maksudnya, kalau Anda mau mempelajari sunnah yang sebenarnya, maka lihat dari para sahabat. Karena mereka hidup bersama Nabi SAW. Dan mereka orang-orang yang sangat luar biasa dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Begitu juga generasi yang belajar dari para sahabat, yaitu para tabi'in. Nah, ini beliau memberikan contoh-contoh bagaimana kepedulian mereka terhadap sunnah itu. Walaupun contohnya yang pertama adalah mereka selalu mau mendakwakan dan mengajarkan sunnah itu. Dan menjaga kemurniannya. Hal ini seperti diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Warrat, juru tulis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Dia menuturkan, Al-Mughirah bin Syu'bah mendiktekan tulisan kepadaku yang ditujukan pada Muawiyah, yang menyebutkan bahwa setiap kali selesai mengerjakan sholat fardu, Nabi SAW membaca zikir berikut.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan atau kekuasaan dan baginya pula segala pujian. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau halangi. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya dari siksamu. Warrad lalu melanjutkan, setelah itu aku diutus kepada Muawiyah. Lalu aku mendengar dia menyuruh orang-orang untuk mengamalkannya. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, hal itu menunjukkan bahwa para sahabat selalu bersegera dalam mengamalkan dan menyebarkan sunnah. Maksudnya di sini, Muawiyah radhiyallahu anhu sebagai sahabat Nabi begitu mendapatkan zikir habis sholat begini disampaikan oleh sahabat Nabi yang lain, tadi sudah kita sebutkan namanya itu Al-Mughirah bin Syu'bah, maka dia langsung menerima sunnah tersebut dan mengamalkan secara letter-let. Yang kedua, begitu pula antusiasnya mereka dalam mengamalkan sunnah secara terus-menerus, konsisten dalam segala kondisi. Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim dari Ali radhiyallahu anhu tentang Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha yang meminta seorang pembantu pada ayahnya. Di dalamnya disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma, "Ala u'allimukuma khairan mimma sa'altuma idza akhadtuma madaji'akuma an tukabbira Allah arba'an wa thalathin." وتصبحاه 33 وتحمداه 33 وهو خير لكما من خادم. Maukah, kata Nabi SAW, aku ajarkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta. Karena waktu itu Fatimah radhiyallahu anha meminta seorang pembantu untuk membantu beliau di rumah. Maka Nabi SAW datang ke rumah Ali dan Fatimah radhiyallahu anha lalu menyampaikan ini. Mau nggak aku ajarkan kepada kalian sesuatu lebih baik daripada yang kalian minta? Membantu waktu itu. Yaitu bila kalian hendak tidur, bacalah takbir 34 kali, tasbih 33 kali, dan tahmid 33 kali. Artinya takbir 34, Allahu Akbar, kemudian tasbih subhanallah 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali. Itu lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu. Di dalam riwayat Muslim ada tambahan, Ali berkata, aku tidak pernah meninggalkan bacaan tersebut sejak aku mendengarnya dari Nabi SAW. Ada seseorang yang bertanya, walaupun pada malam perang Siffin, ini peperangan yang terjadi, di salah satu peperangan terjadi hidup Ali radhiyallahu anhu, Ali menjawab, iya, walaupun pada malam Siffin. Ya. Jadi di peperangan pun tetap aku masih mengamalkan ini sebelum tidur. Begitu luar biasa mereka berpegang teguh pada sunnah. An-Nawawi menyebutkan dalam syarah Muslimnya, maknanya ialah masalah dan kesibukan yang telah aku, maksudnya Ali bin Abi Thalib hadapi, tidaklah lantas menghalangi aku untuk tetap mengamalkannya. Malam Siffin adalah malam perang yang sangat dikenal di wilayah Siffin. Siffin adalah wilayah yang terletak di dekat sungai Furat, dan di sini terjadi perang besar antara Ali dengan pasukan dari Syam atau Muawiyah. Ini berarti pengamalan sunnah mereka tetap jaga walaupun dalam kondisi genting. Yang ketiga, di antaranya pula itu kerasnya didikan seorang ayah terhadap anaknya walaupun dia adalah orang yang paling dekat dengannya. Maksudnya tegasnya seorang ayah di kalangan para sahabat mendidik anaknya untuk berpegang pada sunnah, gitu kan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW beliau bersabda, la tamna'u nisa'akumul masajida idza sta'dhannakum ilaiha. Janganlah kalian melarang istri-istri kalian atau para wanita mendatangi masjid-masjid apabila mereka meminta izin kepada kalian. Perawi menuturkan kemudian Bilal bin Abdullah, yakni putra dari Ibnu Umar, mengatakan, demi Allah sungguh kami akan melarang mereka. Perawi melanjutkan kisah lalu Ibnu Umar pun menemui Bilal sambil mencacinya dengan cacian yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Ibnu Umar berkata, aku menyampaikan kepadamu sabda Rasulullah SAW yang tidak melarang. Kemudian kamu berkata, demi Allah sungguh kami akan melarang mereka. An-Nawawi mengatakan dalam syarah Muslimnya, riwayat tersebut mengungkapkan adanya ta'zir atau hukuman bagi orang yang menentang sunnah dan orang-orang yang melawan sunnah dengan pendapatnya. Jadi Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, sahabat yang terkenal dua-duanya ayah dan anak ini, punya anak lagi. Abdullah bin Umar punya anak namanya Bilal. Waktu sampai kepadanya sabda Nabi SAW, janganlah kalian menghalangi para wanita dan istri-istri kalian menuju ke masjid kalau mereka izin pada kalian. Lalu Bilal ingin menunjukkan anaknya Abdullah bin Umar, ya, kalau kayaknya tidak semua deh perempuan bisa diizinkan ke masjid. Demi Allah kami akan melarang mereka ke masjid. Maka waktu sampai kepada ayahnya Abdullah bin Umar marah kepada anaknya Bilal,
lalu mengatakan aku menyampaikan kepadamu sabda Rasulullah SAW yang tidak melarang para wanita ke masjid, lalu kemudian kamu mengatakan demi Allah sungguh kami akan melarang mereka. Lalu akhirnya Bilal pun berhenti dari apa yang dia ucapkan itu ya. Maka ini teman-teman sekalian menandakan kata Imam Nawawi ada jelas sekali hukuman bagi orang yang menentang sunnah. Disampaikan kata Rasulullah, dia masih mengatakan, oh tapi pendapatku begini, atau pendapat orang tuaku, atau tradisi sukuku, dan seterusnya. Hal senada juga disampaikan oleh Imam Nawawi, disebutkan juga oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dan juga disebutkan oleh ulama-ulama yang lain di buku-buku mereka. Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitab Fathul Barinya, terkadang pengingkaran mereka itu dilakukan terhadap perbuatan meninggalkan sunnah-sunnah. Maksudnya, kita harus meluruskan kalau ada orang yang justru menolak sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dengan mengatakan ini adalah pendapat saya, ini pendapat ayah saya, ini tradisi keluarga saya, ini tradisi negara saya, akhirnya bentrok dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang keempat, pengingkaran mereka terhadap seseorang yang tidak mengikuti sunnah meskipun orang itu bereputasi ya, tinggi di kalangan manusia atau di kalangan mereka, punya kedudukan tinggi. Imam Bukhari dan Imam Muslim menukil atau meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa saat Umar bin Khattab sedang berkhutbah pada hari Jumat, tiba-tiba masuklah seorang muhajir generasi pertama sahabat Rasulullah SAW. Lantas Umar memanggilnya, seraya mengatakan, jam berapakah sekarang? Ia menjawab, aku sangat sibuk dan belum sempat kembali ke rumah sampai aku mendengarkan azan. Aku berwudu saja, tidak lebih dari itu, maksudnya tidak mandi. Umar berkata, kamu hanya berwudu, padahal kamu tahu bahwa Rasulullah SAW menyuruh untuk mandi pada hari Jumat. Di dalam riwayat lainnya disebutkan bahwasanya nama sahabat muhajir itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari Muslim. Dan Bukhari Muslim meriwayatkan hadis tersebut dari Abu Hurairah. An-Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Syarah Muslim, hal tersebut menunjukkan pengingkaran terhadap siapa saja menyelisih sunnah walaupun dia mempunyai reputasi atau kedudukan yang tinggi. Jadi di sini kita lihat Umar bin Khattab pernah khutbah, Utsman bin Affan datang. Lalu Umar menghardiknya, kenapa jam begini kamu baru datang? Khatib sudah di atas mimbar. Padahal sunnah Nabi kan harus datang lebih cepat. Ya, ampun tidak asing bagi anda hadis Nabi SAW, siapa yang datang lebih awal, atau di waktu awal Jumat dia seperti berkurban dengan seekor unta, yang datang di waktu kedua seperti berkurban dengan seekor sapi, yang datang waktu ketiga seperti berkurban dengan seekor domba jantan bertanduk, yang datang waktu ketiga seperti berkurban dengan seekor ayam, yang datang waktu kelima sebelum khatib naik di atas mimbar, maka seperti berkurban dengan sebutir telur. Ya. Lalu kenapa kau datang terlambat seperti ini? Lalu kemudian Utsman mengatakan, tadi aku sibuk bekerja sampai-sampai aku sendiri tidak tahu ya atau tidak sempat pulang ke rumahku sehingga aku cuma uduk lalu aku masuk ke masjid. Lalu Umar waktu dengar itu lalu mengatakan, apakah kau hanya uduk saja? Apa tidak sampai padamu bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh mandi pada hari Jumat? Jadi kita lihat di sini bagaimana Umar bin Khattab di atas mimbar pun tetap mengingatkan orang agar berpegang pada sunnah Nabi SAW. Walaupun Utsman bin Affan sahabat Nabi yang mulia, ya, tetap ditegur walaupun punya kedudukan tinggi. Ini menandakan mereka sangat antusias dalam menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dalam Fathul Bari, hadis tersebut mengandung beberapa kandungan hukum, di antaranya pengingkaran terhadap siapa saja yang tidak melaksanakan sunnah, walaupun dia adalah orang yang berkedudukan mulia, dan mengarahkan orang lain untuk mengingkari orang tersebut dengan tujuan agar orang yang berkedudukan di bawahnya lebih menyadari. Jadi maksudnya ini bisa diambil pelajaran juga dari sikap teguran Umar kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya di sini pentingnya mengingkari siapa saja yang tidak melaksanakan sunnah, walaupun orang itu orang yang punya kedudukan tinggi. Kita perlu ingatkan, karena sunnah Nabi lebih tinggi daripada siapapun di muka bumi ini. Kemudian juga mengarahkan orang lain untuk mengingkari orang tersebut dengan tujuan agar orang yang lebih di bawahnya secara status sosial atau kedudukan itu lebih bisa menerima, karena ternyata orang yang lebih mulia aja bisa ditegur. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima, dalam Sahih Bukhari disebutkan ketika Urwah bin Zubair rahimahullah, seorang ulama tabi'in, meriwayatkan hadis tentang gerhana matahari dari Aisyah radhiyallahu anha, Ibnu Syihab Az-Zuhri berkata, aku mengatakan kepada Urwah, saudaramu yakni Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, ketika terjadi gerhana matahari di kota Madinah, dia tidak menambah 2 ruku lagi, sehingga dia mengerjakan sholat gerhana matahari yang seharusnya 2 rakaat dengan 4 ruku, seperti mengerjakan sholat subuh atau 2 rakaat dengan 2 ruku. Urwah pun berkata betul, karena dia telah menyelisihi sunnah. Urwah adalah seorang tabi'in, sedangkan saudara Abdullah bin Zubair adalah seorang sahabat. Di sini kita bisa lihat, ya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dalam Fathul Bari, dimungkinkan Abdullah bin Zubair menyelisih sunnah secara tidak disengaja, karena sunnah tersebut belum sampai kepadanya, wallahu a'lam. Dari kejadian
kasus sholatnya Urwah bin Zubair. Zubair bin Awam, ayah mereka adalah sahabat Nabi yang mulia, salah satu dari 10 sahabat yang masuk surga. Anaknya ada yang hidup di masa Nabi, namanya Abdullah bin Zubair, terkenal sebagai sahabat Nabi. Dan ada anaknya yang lahir setelah Nabi SAW meninggal, namanya Urwah. Semuanya adalah ulama-ulama ini, punya ilmu gitu ya. Nah, satu waktu Urwah bin Zubair pernah sholat gerhana dengan mengerjakan seperti sunnah Nabi, yaitu rukuknya di sholat di satu rakaat itu rukuknya 2 kali. Kalau sholat umum kan, sholat umum selain sholat gerhana, rukuk, lalu i'tidal, sami Allahu hamidah, lalu sujud kan, sujudnya 2 kali, rukuk cuma sekali. Kalau sholat gerhana, rukuknya jadi 2 kali, mirip dengan sujud 2 kali gitu. Rukuk dulu pertama, kemudian bangun, lanjutin baca ayat dulu, baru rukuk yang kedua. Nah seperti itu kalau sholat gerhana ya, ada tata cara sendiri. Nah waktu Urwah mengerjakan ini, ada orang yang mengatakan, wahai Urwah, saudaramu Abdullah bin Zubair, ya, walaupun Abdullah bin Zubair seorang sahabat, tapi dia lahir, Nabi SAW meninggal, dia masih muda, ya. Artinya masih tahap belajar gitu ya. Dikatakan, saudaramu Abdullah bin Zubair pernah sholat gerhana, tapi tidak tambah rukuk sekali-sekali dalam setiap rakaat, 2 rakaat itu. Dan seperti sholat umumnya. Maka Urwah mengatakan, dia menyelisih sunnah. Bukan begitu, walaupun dia saudara saya, tapi dia tidak sesuai dengan sunnah. Maka Ibnu Hajar mengatakan, Abdullah bin Zubair meninggalkan rukuk 2 kali di sholat gerhana bukan karena tidak tahu, tapi bukan karena sengaja, tapi kalau misalnya belum sampai kepadanya informasi tentang tata cara sholat tersebut. Tapi kita bisa lihat bagaimana Urwah mengingatkan umat ini bahwasanya memang ya walaupun dia sahabat, walaupun dia saudara saya, tapi dia tidak menjalankan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, atau belum sampai kepadanya sunnah tersebut ya, belum sampai kepadanya sunnah tersebut. Baik, ini mungkin kurang lebih gambaran tentang bahasan kita teman-teman sekalian, karena memang masih ada poin E dan juga poin F ya yang perlu kita bahas, sampai poin G yang perlu kita bahas di satu pertemuan akan datang insya Allah, karena tidak bisa kita paksakan semuanya untuk dibahas sekarang. Maka insya Allah kedepannya kita akan lanjutkan di halaman 30 di poin E-nya ya. Dan Alhamdulillah berarti hari ini kita sudah menyelesaikan tentang daftar isi, juga judul asli buku ini serta terjemahannya dan penerbitnya, dan kita sudah tadi menyinggung kata pengantar dan juga pendahuluan dari penulis, serta kita sudah bahas tentang prakata yang berisikan pengertian sunnah gitu kan, yang tadi kita bahas di poin A-nya ya. Kemudian juga kita sudah membahas dalil di poin B-nya, keutamaan mengikuti sunnah, dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi SAW. Kita sudah bahas juga poin C-nya, amalan sunnah menurut Rasulullah SAW, dan kita sudah bahas poin D-nya, contoh nyata para sahabat dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Kedepannya insya Allah di pertemuan yang kedua kita akan bahas poin E seputar amalan sunnah yang ditinggalkan. Kemudian kita masuk juga di poin F tentang masalah catatan. Begitu memang judulnya ditulis oleh penulis, yang nanti akan kita bahas di pertemuan akan datang insya Allah. Dan poin terakhir G, contoh ketegasan ulama pengamal sunnah. Nah itu satu pertemuan sendiri nanti kita akan bahas insya Allah. Lalu kemudian kita akan mulai masuk bab pertama setelah itu seputar sunnah, seputar tahara atau bersuci yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Allahu a'lam. Kalau benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Wadah salah dari saya mohon dimaafkan, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.